Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu fa idza waqa'a lahu jalalatul qadr wa 'azimul khatar wal mahabah akhadha bi tsana'i 'ala Allah ta'ala bil Fatihah. Itu sudah kita lepas ya. Fa yaqulu alhamdulillah alladzi huwa 'ala ma huwa 'alaihi rabbil 'alamin ay sayyidul 'alamin. Fa yatajalla lahu wasfu siyadati lillahi ta'ala allati ista'badat al-'alamin 'ala kathratihim. Fa yusni 'ala Allah bi sifatihi wa yunajihi bi kalamihi. Fa yafhamu min kalamihi ma'a Allah wa muhadatsatihi bi Fatihatil kitabi was-surati ba'daha ma yujibul khudu'a baina yadayhi. Fayarka'u li ziyadati ta'zim. Kita bercerita kemarin jiwanya yang salat ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia membuang segala sesuatu. Kemudian masuk kepada keagungan Allah, maka mengucapkan Allahu Akbar. Itu sebab sambungannya adalah suratul Fatihah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ketika dia membaca Allahu Akbar, maka hadir di dalam jiwanya keagungan Allah, kewibawaan Allah. Maka yang sesuai ketika itu adalah membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ayusni 'ala Allah, dia memuji Allah bisifatihi, dengan sifatnya ya, Rabbil Alamin, yang mengatur alam semesta ini. Wa yunajihi bi kalamih. Al-Fatihah adalah kalamullah ya. Dia berbicara kepada Allah dengan kalamnya. Fayafham min kalamih, dia memahami dari Al-Quran ini, kalam Allah ini ma'allah ya, bersama Allah, wa muhadatsatihi, dan bercakap-cakap, yang berbicara, bi Fatihatil kitabi, dengan Fatihah Al-Kitab. Kemudian membaca surahnya setelah itu, yang ma yujibul khudu'a baina yadayhi, yang menambah, yang membuat dia semakin khudu' di depan Allah, tunduk. Selepas dia membaca suratul Fatihah dan membaca surah lain, fayarka', maka dia ruku. Maka itu ekspresi semakin merendahkan diri dan mengagungkan Allah, yang sudah dibuka salat itu dengan Allahu Akbar. Jadi bukan sebuah gerak fisik yang tak ada maknanya, tapi gerakan fisik salat itu memang sudah merupakan pernyataan pengakuan akan keagungan Allah.
Kalau dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menjelaskan tentang filosofis, yang secara akademis disebutnya filosofis, berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya menunjukkan kepada bentuk penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia secara kosmologi dia sempurna, maka ekspresi atau bentuk penghormatan manusia kepada Allah mewakili seluruh bentuk penghormatan alam semesta. Seperti ruku katanya, itu bentuk ketundukan asjar, pohon-pohon, pokok-pokok. Sujud bentuk penghormatan alam hayawan, binatang. Duduk antara dua sujud itu bentuk penghormatan bumi, bukit. Nah, bentuk penghormatan manusia adalah berdiri. Itu sebab ketika ada orang yang dihormati berdiri, itu memang sudah selari dengan fitrah manusia. Maka dalam salat terdapat semua bentuk pengagungan, penghormatan sekaligus pengakuan kehambaan, kerendahan dan lain sebagainya. Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrarnya seperti itu. Jiwa salat. Jiwa salat. Secara fitrah manusia memang memiliki sifat-sifat semesta ini. Maka apabila dia mengekspresikan penghormatan dan ketundukan, maka ekspresinya ya, sangat sempurna, purna. Begitu. Maka gerakan salat sebetulnya aplikasi atau ekspresi daripada jiwa. Karena fisik manusia ini adalah secara kosmologi adalah manusia sempurna, ya, maka sudah barang tentu ketika jiwa ya, menggerakkan ketundukan, menggerakkan fisiknya, maka secara fitrah fisiknya memang ya, sudah memiliki gerakan yang universal, yang komprehensif, yang integral, ya, yang itu bukan sekedar makna filosofis. Bagi orang sufi itu bentuk 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 kehidupan rohani dia, jiwa dia. Maka ada ungkapan syariat itu baju yang cocok untuk jiwa manusia fitrah. Allah telah mensyariatkan itu, gerak-gerik itu ya. Namun ketika belum punya jiwanya, maka hanya gerak-gerak saja ya, hanya gerak-gerak saja salat ya, semuanya gerak kosong tanpa makna. Boleh jadi salatnya tidak memberikan nilai baru ya, pada jiwanya. Bayar ka'uli ziyadati ta'zim, maka dia ruku untuk memberikan pengagungan yang ekstra, yang lebih lagi, yang ya, bisyahadatihi awsafat takallumi ma'ahu fayaqulu Allahu Akbar. Terkeluar dari ucapannya sebagai bentuk persaksian terhadap sifat-sifat Allah yang agung itu. Maka di situ dia berbicara kepada Allah
Begitu ruku, Allahu Akbar. Terulang lagi bacaan seperti dia pertama masuk kepada hadir ke dalam hadrah salat, hadrah munajat. As-shalah hiya as-silah. Salat adalah kontak, munajah, bisik. Munhattan liruku, dengan meluruhkan, menjatuhkan dirinya untuk ruku, dibarengi dengan Allahu Akbar. Ay Allahu Akbaru mimma waqa'a fi nafsi min ta'zimihi. Bukan akbar maknanya isim tabdil, Allah lebih besar, ada perbandingan kepada yang lain, bukan. Akbar itu sudah sifat bagi Allah. Ya. Maka Allahu Akbar dari segala yang terjadi pengagungan di dalam dirinya, tak dapat dilukiskan, diungkapkan. Lebih besar dari segala bentuk pengagungan di dalam dirinya. Bal akbar mimma waqa'a fi nufusil alamil ulwi was sufli. Bahkan akbar itu lebih besar dari segala apa yang terjadi pada jiwa alam semesta ini, baik alam muluk dan alam malakut. Alam yang di bawah rendah dan alam yang di atas luhur, malakut maksudnya. Wal muradu min ruku'il jasadi khudu'un nafsi war ruhi batinan baina yaday kibriyaillahi ta'ala al-jalilil azim. Maksud ruku jasad, kenapa jasad ditundukkan dalam ruku itu, dalam sholat itu ada penundukan tubuh dalam bentuk ruku. Itu sebetulnya ekspresi daripada ketundukan jiwa dan ruh di depan kibria, di depan, kalau kita artikan letterlek, di depan kesombongan Allah. Karena Allah sombong itu sifatnya. Itu sebab dikatakan al-kibriya uridai. Kita boleh, ridai itu kan pakaian kebesaran, pakaian keagungan, pakaian kehormatan. Kalau coba-coba menanggalkan selendangnya, maka Allah akan memukul. Artinya manusia mempunyai sifat sombong itu mengambil sifat Allah. Sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah kan. Walidzalika umira ayyakula fi ruku'ihi. Apa yang diperintahkan dalam rukunya ketika itu oleh syariat? Subhana Rabbi al-azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdih. Lima syahadahu min makna ta'zim. Karena sekali lagi dalam gerakan ruku itu dia menyaksikan makna keagungan alladzi khada'a lahu, yang membuat dia jadi tunduk kepada keagungan. Itu sebab kesan sholat itu langsung menyetop sifat fahsya wal munkar, karena menimbulkan rasa takut kepada Allah. Fayarfa'ahu Allahu bikaramihi ila halatihil ula allati haraba minha. Fayarfa'ahu Allah, maka Allah dengan segala kemurahannya mengangkat dia lagi kepada keadaan semula. Bangkit, berdiri lagi. Allati haraba minha, yang dia tinggalkan tadi. Kan dia sudah tunduk. Li'anna man tawadha'a li ajli 'azamatillahi rafa'ahu ilaihi. Karena orang yang telah merendah diri karena keagungan Allah, maka Allah angkat dia lagi kepada Allah. Maka perintah salat setelah ruku bangun,
Ya. Dan ruku itu dan bangun itu perintah Allah. Fa idza rafa'ahu ilaihi fastawa qa'iman kama kana. Maka ketika dia mengangkat dirinya, ketika Allah mengangkatnya kepada Allah, artinya berdiri ruku kemudian berdiri lagi, ya, qa'iman fastawa qa'iman, maka dia sama bentuk berdiri kama kana syahadal abdu ni'matallahi firtifaihi. Sebagaimana hamba itu menyaksikan nikmat Allah di dalam mengangkat dia dari ruku ke berdiri itu. A'zam min ni'matihi alaihi qabla ruku. Lebih agung lagi penyaksian nikmat keagungan Allah dibanding berdiri sebelum ruku tadi. Berdiri, ruku, berdiri lagi, semakin penuh, ya, nikmat merasakan keagungan Allah berdiri yang setelah ruku dibanding berdiri sebelum ruku. Paya betadir bilhamdi wasana, itu sebab bacaan setelah itu apa? Maka ia segera mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Karena dia memujinya tadi itu, subhana rabbiyal. Semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhanku, segala puji itu milikmu. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Fayajidu fi wuqu'ihi fi wuqufihi, maka dia merasakan di dalam berdirinya. Wa tuma'ninatihi, dan ketika tuma'ninah itu halawatal mazidi wan nikmah, ya, tambahan manisnya, tambahan rasa mengagungkan Allah dan nikmat memandang keagungan Allah itu, yang yarfa'uhullahu ilaihi biha, yang Allah mengangkat setelah ruku itu kepada berdiri lagi. Karena berdiri setelah ruku itu, penghayatan jiwanya begitu mendalam terhadap merasakan nikmat keagungan dan kebesaran Allah, ya, sehingga dia berdoa kepada Allah semoga Allah mendengar pujian itu, ya. Dan dia merasakan ketentraman karena, ya, merasakan manisnya al-mazid, tambahan tadi, dan nikmat yang dia rasakan ketika Allah mengangkat dia dari ruku ke sujud. Wahya istid'a'uhu, dan itulah satu istid'a, ajakan, ya, dorongan yang ada di dalam dirinya. Fayakhirru lillahi sajidan syukran lima aulah, maka akhirnya dia tersungkur sujud sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada apa yang telah Allah tangani dalam kepadanya. Fayadau wajhahu, maka dia meletakkan wajahnya alal ardi, ke bumi ini, zahiran, dengan nyata-nyata. Dia sungkurkan kepalanya ke bumi ini. Wa yadau nafsahu wa ruhahu tahta thara, dia meletakkan dirinya, jiwanya dan ruhaninya di tanah ini. Alladzi laisa wara'ahu bisufl muntahan illa nufusul atqiya al-akhfiya alladzina yada'una nufusahum tahta kulli tahtin, yang tidak ada di balik itu, ya, di alam yang rendah ini, muntaha,
ya, muntaha yakni penghabisan, kecuali jiwa-jiwa orang yang bertakwa yang telah menundukkan jiwanya betul-betul ke bawah, tahta kulli tahat. Adakah bentuk ekspresi perendahan diri yang lebih rendah daripada meletakkan kepalanya di tanah? Tak ada lagi. Walidzalika kana laisa wara'u sujud muntaha fit tawadu. Itu sebab di balik sujud ya, tidak ada yang lebih akhir lagi di dalam tawadu, itu tak ada. Bentuk tawadu sujud itu tak ada lagi yang selepas itu yang lebih ya, akhir. Summa la yazalu mustashiban litakbir. Kemudian memang senantiasa disertai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakni Allahu Akbar wa a'la min kulli ma syahadtu. Ini lagi keagungan baru dan makin bertambah-tambah yang aku saksikan. Seperti ruku menyaksikan keagungan Allah lebih daripada berdiri. Berdiri setelah ruku lebih hidup lagi rasa pengagungan Allah itu dibanding berdiri sebelumnya. Maka kemudian sujud. Orang kan kalau duduk dengan kekasihnya semakin lama semakin asyik. Gerakan-gerakan berikutnya itu semakin lebih merangsang, katakan, dari gerakan-gerakan sebelumnya. Kalau dibiarkan larut. Itu sebab para anbiya war rusul wal aulia, kalau secara syariat tidak ditutup sholat itu 4 rakaat, mungkin nggak berhenti terus hanyut ya. Namun dia mesti tutup juga dengan salam di 2 rakaat terakhir kalau subuh, 3 rakaat ya, maghrib, dan yang lainnya di 4 rakaat ya. Terpaksa dia mesti keluar dari kondisi yang melarutkan itu dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya. yakni Allah lebih besar, lebih luhur dari segala yang aku saksikan, seolah-olah begitu. Dan yang terjadi pengagungan di dalam diriku, wa waqa'a fi nafsi min ta'zimih fa idza wada'a nafsahu fis sujudi asfala min kulli suflin bil ma'na alladhi huwa adz-dzullu wal inkisaru syahada min suflihi ula rabbih. Ketika dia menundukkan diri di dalam sujud ya, dia merendahkan dengan segala kerendahan, asfala min kulli sufl. Artinya bahwa dia begitu zalil, hina dina, inkisar, merana, sedih, nelongso. Tahu nelongso itu apa? Ya, dia menyaksikan di kerendahan itu ula rabbih, keluhuran Tuhannya. Maka apa ucapannya ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha luhur. Fastad'ahu rabbuhu lirab'i wal qurb. Allah mengajaknya kembali Allah Tuhannya itu untuk bangun ya, dan dekat kepada Allah. Dari sebelumnya dia merasa rendah, merasa jauh, minal bu'di was sufli alladzi wada'a nafsahu fihi fi sujudi, yang dia sudah meletakkan dirinya di tanah ini dengan sujud. Maka Allah suruh bangun dan suruh mendekat ya. Maka dia bangun. Begitu bangun dia mohon maaf, mohon ampun. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi ya. Lihat apa makna tasbih subhana rabbiyal a'la wa makna tasbih fir ruku'i was sujudi. Makna tasbih ketika ruku dan sujud,
tanzihul marku'i wal masjudi lahu an halatir ruku'i was sujud. Kenapa pakai subhana? Tidak memakai u'azzimuka ta'ziman atau apalah, aku telah mengagungkan engkau, tapi subhana. Seolah-olah keagungan engkau tidak dapat aku sifati, aku ungkapkan, aku lukiskan, aku deskripsikan dengan kata-kata. Maha suci. Maka makna tasbih subhana di ruku dan di sujud, tanzihul marku', ya, mensucikan yang diruku'i, yang disujudi itu ketika dia ruku dan sujud. Ai subhana man huwa bi khilafi halatir ruku'i was sujud. Bukan karena aku ruku dan sujud engkau agung, tidak, memang engkau. Tidak ada orang yang ruku, tidak ada orang yang sujud pun engkau memang maha agung. Kan Tuhan selain Allah itu Tuhan yang dibikinnya sendiri, sesembahan yang dibikinnya sendiri, yang diagung-agungan yang sendiri, kemudian dia keharuan sendirian, tidak agung pun apapun, harta ke, tahta ke, ya, dia yang membuat besar, ya. Atau guru dibesar-besarkan, akhirnya dia melihat guru, ya, keharuan sendiri, ya, Allah yang besar, ya. Falamma stada'ahu rabbuhu, ketika Allah mengajaknya lagi Tuhan lirab'i, untuk bangkit, qa'ada bil ajzi baina yadayhi, ketika sujud Allah nyuruh bangun dari sujudnya itu, maka dia bangun bangkit, tetapi duduk dengan penuh kelemahan di depannya. Li'annahu lam yutiq al-qiyama 'alal faur. Ya kan, setelah ruku kan duduk lalu ruku lagi, seolah-olah tak dapat berdiri, dia perlu sujud lagi. Kelihatannya itu memang sudah Allah syariatkan gerakan itu, tapi memang itu merupakan ekspresi, ya, jiwa. Orang jika takut kepada orang, mungkin bukan sekali dua kali, bukan sekali dia, ya, minta ampun, ya ampun, ya. Itu kepada orang yang dia sangat takut. Karena dia tidak mampu berdiri terus, berdiri alal faur segera. Lithiqali ma syahada fis sujudi minal ijlali wal i'zam. Karena beratnya apa yang dia saksikan di dalam sujud, keagungan dan kegagahan Tuhan. Li'annahu fi halatin, karena sujud itu dia dalam satu kondisi aqrabu ma yakunul abdu fiha baina yadayillahi as-sujudu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang lebih, keadaan hamba yang paling dekat di sujud itu di depan Allah dibanding yang lain. Itu sebab kenapa para nabi, para rasul, ya, para mujahidin fi sabilillah dahulu, ketika dia menghadapi hinaan, cobaan, siksaan, takut, tapi apabila dia sujud timbul lagi keberanian. Maka mereka memilih waktu malam untuk meletakkan jidatnya sujud kepada Allah. Karena ketika itu dia mencapai ketentraman yang luar biasa, dan hilangnya rasa takut dari segala apapun di dalam dirinya ketika dia sujud itu. Karena dia merasa dekat kepada yang maha agung. Faqa'ada baina yadayhi bil maskanati wal ajz, maka dia duduk di depan Allah dengan penuh maskanah, merasa papa, merasa kere, merasa tak punya, wal ajaz, dan lemah, wa aqarra bil ajaz, dan dia mengakui kelemahannya lahu kepada Allah, anil qiyami,
untuk amnil qiyami bi syai'in min haqqi qadri, untuk melaksanakan hak agungan Allah sedikit pun dia tak mampu. Malu dengan ucapannya, ucapan engkau maha suci, maha agung, malu. Lebih agung dari itu yang dia saksikan, dari sekedar diucapkan. Pujian kepada kekasihnya yang cantik pun, engkau lebih cantik dari segala pujian, ya, perumpamaan yang telah aku ungkapkan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Sudah sujud pun Anda tidak akan dapat mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Walidzalika umira ay yaqula fi qu'udihi baina sajdatain. Apa yang diperintahkan? Ya, membaca di dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antallahul a'azzul akram. Salah satu ayat sujud, ya Tuhan ampuni, kasihani, dan lepasi segala yang engkau tahu. Artinya maafkan. Engkau adalah Tuhan yang sangat a'az dan sangat akram, sangat murah. Fa idza fa'ala wajada rahmatallahi qad ghasyiyathu wal maghfirata qad ghamarathu. Apabila dia mengucapkan itu, melakukan itu, terus merasakan di dalam dirinya rahmat Allah telah meliputinya, ampunan Allah telah melumurinya. Li'annahu qad tajalla lahu biwasfin zaidin 'alal wasfil awwali min ajli anna rahmata makrunatun bid-dha'fi wa mu'addiyatun ila istikanatil abdi li rabbih. Kenapa? Karena telah tajalli, telah turun kepadanya. Allah tajallikan ke dalam dirinya, ya, wasfin zaid, sifat mengagungkan Allah yang lebih lagi alal wasfil awal, daripada penyifatan yang pertama. Min ajli, apa? Karena rahmat itu disertai dengan kehinaan dan membawa kepada istiqanah. Istiqanah adalah istiqanatil abdi li rabbih, membawa kepada kebergantungan, ya, hamba kepada Tuhannya. Maka dengan begitu, fazada sujudan akhar, dia menambahkan sujud yang kedua. Wa illa kana sujudul awal kafian, sebetulnya sujud pertama sudah cukup. Fa'ada ila tawadu'i, karena makin mendapatkan, merasakan, menyaksikan kebesaran demi kebesaran dalam gerakan-gerakan salat itu pada sujud yang pertama, maka dia sujud lagi yang kedua. Ya, ila tawadu'i, kepada tawadu', alladhi huwal muradu minas sujud, itulah maksud daripada sujud, tawadu'. Hatta innal khadi'a lillahi law wajada an yad'a nafsahu fi asfali mimma wudi'a fihi la fa'al. Sehingga yang tunduk kepada Allah dalam sujud itu, kalau dia tahu mendapatkan, ya, ada menundukkan nafsu itu yang lebih rendah daripada yang dia sudah tundukkan, maka dia akan lakukan lagi. Kalau boleh mungkin dia akan betul-betul tengkurap, kakinya diluruskan terus. Kalau boleh lah, kan tak boleh. Maka tengok bentuk-bentuk sujudnya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang, ya. Kalau itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ekspresi Rasulullah ketika bagaimana jiwanya merasa sujud itu, ya. Maka Rasulullah ada sujud begini, ada sujud begini, ada sujud begini, ya. Dan semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mengata, sujud macam, ya, apalah dilukiskan macam binatang inilah itulah, tak. Selama itu semua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada ekspresi-ekspresi, ya, yang sesuai dengan jiwa-jiwa tertentu, keadaan-keadaan tertentu.